Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin kaum muslimin yang kami hormati. Rasa persatuan dan kesatuan amat sangat dibutuhkan di zaman demokrasi dan reformasi ini. Keadaan umat Islam, sadar atau tidak sadar, setuju atau tidak setuju, kita sedang diadu domba dan diuji kemapanannya. Hampir setiap saat kita dipertontonkan kehidupan yang sangat kontras dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita semua menghirup udara demokrasi tanpa menyaring dan menganalisa resistensi dari virus yang ditebarkan. Euforia demokrasi yang memberi kebebasan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia bukan tidak punya resiko dan tujuan, tapi merupakan sebuah konspirasi bagi kekuatan musuh-musuh bangsa dan Islam. Kita lihat dari pemilihan langsung, mulai dari kepala desa sampai kepala negara, telah menorehkan warna perbedaan dan permusuhan di antara sesama yang amat sulit untuk disatukan. Belum lagi dengan munculnya partai politik bagaikan jamur di musim hujan, semakin mewarnai perbedaan hingga saudara dengan saudara, jiran atau tetangga, bahkan suami istri pun berpisah. Lantaran perbedaan dukungan dan pilihan, tak jarang terjadi perbedaan dan perselisihan yang menimbulkan pertikaian yang akhirnya nyawa pun melayang di ujung pedang. Hadirin rahimakumullah, melihat betapa pentingnya menjaga rasa nasionalisme dan persatuan bangsa, maka pada kesempatan kali ini izinkanlah kami menyampaikan syarhil Quran dengan judul Persatuan dan Kesatuan dari Tema Nasionalisme dalam Konsep Islam. Berkaitan uraian tersebut, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan berpeganglah kamu semua kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Hadirin yang dimuliakan Allah, dapat kita bayangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pengikutnya yang hanya dituncari di tengah rongrongan dan tekanan kaum kafir Quraisy, dapat lolos bahkan memenangkan berbagai pertempuran hanya dengan satu tekad, bersatu teguh dalam ikatan tali agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita menengok ke belakang, betapa para pendiri bangsa, the founding father, membangun rasa kebersamaan dari berbagai kalangan yang berbeda, agama, suku, dan budaya untuk melawan penjajah dengan semboyan. Lebih baik mati bergalang tanah daripada hidup dijajah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka ceceran darah membasahi bumi pertiwi pun tak dipedulikan, bahkan nyawa pun
dikorbankan demi persatuan dan kesatuan bangsa ini. Namun akhir-akhir ini bangsa Indonesia tercinta seakan tercabik-cabik oleh pemahaman demokrasi yang kebablasan. Persoalan sepele dapat membias menjadi pertikaian yang horizontal yang melibatkan perkampungan dan wilayah yang lebih luas. Perkelahian antar pelajar menjadi tontonan yang memalukan sekaligus memilukan. Bukan mustahil akan menjadi akar yang menjalar yang akan memporak-porandakan rasa persatuan dan kesatuan bangsa ini. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam firman-Nya di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. hadirin rahimakumullah. Dari ayat tersebut mengisyaratkan bahwa pada hakikatnya manusia di dunia ini berasal dari satu, kemudian berkembang dan tersebar menempati bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah sudah berapa banyaknya hingga saat ini. Di negara kita saja sudah ada 250 juta jiwa yang menempati bumi pertiwi. Berjejer dari Sabang sampai Merauke, berbagai suku, bangsa, adat dan budaya, beragam agama dan bahasa dapat hidup rukun di bawah panji Kebhinneka Tunggal Ikaan. Kita harus sadar bahwa diri kita telah mengalir darah yang sama, mengemban amanah yang sama sebagai khalifah fil ardi, menyembah Tuhan yang sama dan beribadah dengan tata cara dan bacaan yang sama pula. Entahlah dia orang Arab atau bukan, Afrika atau Amerika, Islam meletakkan persamaan derajat antara manusia
tanpa membedakan keturunan dan warna kulit kecuali tingkat ketaatannya. Rasa kebersamaan umat Islam selalu diuji dengan berbagai cara silih berganti, seakan tak pernah usai. Sementara orang-orang di luar Islam tertawa girang sembari bertepuk tangan menyaksikan perbedaan, permusuhan dan perselisihan di antara umat Islam. Mengapa? Karena mereka merasa umpan kebebasan yang mereka taburkan, lalu kita telan tanpa rasa curiga dan prasangka. Keberanian yang mereka taburkan selama ini kini berbuah anarkis. Tatanan di negara ini lama kelamaan akan hancur berkeping-keping. Jika kita umat Islam tidak segera menyadarinya, maka bukan mustahil bangunan Islam di negara ini akan menjadi bangunan tanpa atap, bertiang namun tak berdinding. Kita akan kehilangan identitas diri. Sebagai akhir dari uraian ini, dapat kami simpulkan bahwa pada hakikatnya manusia di dunia ini berasal dari zat yang satu, mengalir darah yang sama dan menjadi saudara di antara sesama di dalam menjaga keutuhan NKRI. Hadirin rahimakumullah, mungkin cukup sekian syarahan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang salah datangnya dari diri kami pribadi. Kami akhiri. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung. Bila menjemur papan panjang, Baik disusun tegak berdiri. Bilalah ada umur yang panjang, Insya Allah kita akan berjumpa lagi. akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penampilan peserta nomor undi 3 Syarhil Quran.